Suku Sunda diyakini memiliki keterkaitan erat dengan Sundalandia, sebuah daratan luas yang pernah ada di kawasan Asia Tenggara sebelum sebagian besar wilayahnya tenggelam akibat kenaikan permukaan laut pada akhir zaman es. Sundalandia, yang kini menjadi dasar perairan seperti Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Sunda, dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki tanah yang subur, cocok untuk mendukung kehidupan manusia prasejarah. Teori ini didukung oleh penelitian geologi dan arkeologi yang menunjukkan keberadaan ekosistem daratan yang memungkinkan nenek moyang manusia tinggal dan berkembang di wilayah tersebut sebelum migrasi besar-besaran terjadi. Para ahli percaya bahwa Sundalandia merupakan salah satu pusat awal peradaban manusia di kawasan Asia Tenggara. Bukti genetika dan budaya menunjukkan bahwa masyarakat yang mendiami wilayah ini membawa pengaruh besar terhadap pembentukan identitas suku-suku yang ada saat ini, termasuk suku Sunda. Meski daratan purba ini sebagian besar telah hilang, jejaknya masih terlihat dalam pola adaptasi masyarakat yang tinggal di Tatar Sunda, seperti ketergantungan pada sumber daya alam serta hubungan spiritual yang erat dengan lingkungan sekitar. Sundalandia tidak hanya menjadi fondasi fisik, tetapi juga simbol awal mula kehidupan yang mengakar dalam budaya suku Sunda. Sekitar tahun 1500 hingga 1000 sebelum Masehi, nenek moyang suku Sunda yang merupakan bagian dari bangsa Austronesia memulai perjalanan panjang mereka dari wilayah yang kini dikenal sebagai Taiwan. Migrasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mencari wilayah baru yang dapat menopang kehidupan mereka, termasuk sumber daya alam yang melimpah untuk mendukung pertanian dan perikanan. Dalam perjalanan mereka, kelompok ini melewati berbagai daerah, termasuk Filipina, sebelum akhirnya tiba di wilayah Nusantara. Perjalanan ini menunjukkan kemampuan navigasi luar biasa dari bangsa Austronesia, yang menggunakan perahu tradisional dan bintang sebagai panduan mereka melintasi lautan luas. Ketika tiba di Nusantara, kelompok migran ini memilih untuk menetap di bagian barat Pulau Jawa, yang dikenal subur dan memiliki sumber daya air yang melimpah. Wilayah ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk mengembangkan sistem agraris yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Selain itu, interaksi dengan penduduk lokal serta penyesuaian terhadap lingkungan baru membentuk ciri khas budaya dan tradisi mereka, yang kemudian berkembang menjadi identitas awal suku Sunda. Kehadiran mereka juga membawa teknologi pertanian, keahlian maritim, serta bahasa dan seni yang menjadi cikal bakal budaya Austronesia di wilayah tersebut. Orang-orang Austronesia yang bermigrasi ke Nusantara menemukan bagian barat Pulau Jawa sebagai wilayah yang ideal untuk menetap. Keberadaan tanah vulkanik yang kaya akan mineral menjadikan daerah ini sangat subur dan mendukung pertanian, memungkinkan mereka untuk bercocok tanam dengan hasil yang melimpah. Selain itu, wilayah ini juga memiliki banyak sungai yang menyediakan sumber air bersih, irigasi alami untuk ladang, serta habitat yang subur bagi flora dan fauna. Lingkungan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat Austronesia untuk berkembang secara ekonomi dan sosial, membangun kehidupan yang stabil, dan mendirikan komunitas yang kuat. Sumber daya alam yang melimpah di wilayah barat Pulau Jawa, seperti hutan lebat, sungai yang penuh ikan, dan lahan luas untuk agrikultur, memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan hidup mereka. Kemudahan dalam mengakses bahan pangan dan bahan mentah dari alam sekitar mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi sederhana dalam pengolahan sumber daya tersebut. Dalam waktu singkat, kelompok ini membangun pola hidup yang tidak hanya bergantung pada berburu dan meramu, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang lebih terorganisir. Dengan dukungan lingkungan yang kaya, wilayah ini menjadi tempat berkembangnya tradisi dan budaya yang menjadi cikal bakal peradaban masyarakat Sunda. Peradaban awal di Tatar Sunda terlihat dari keberadaan situs megalitikum Gunung Padang, yang menjadi bukti kemampuan luar biasa nenek moyang dalam mengembangkan arsitektur dan konsep spiritualitas. Situs ini, yang diperkirakan berusia ribuan tahun, merupakan kompleks struktur batu yang dibangun dengan teknik presisi, menunjukkan pemahaman mendalam tentang geometri dan tata letak ruang. Setiap susunan batu tidak hanya memiliki fungsi struktural, tetapi juga nilai simbolis, mencerminkan keyakinan mereka terhadap hubungan erat antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Kehadiran Gunung Padang menjadi saksi bisu dari kecanggihan budaya leluhur dalam mengharmonisasikan kehidupan material dan spiritual. Selain aspek teknis, situs seperti Gunung Padang juga memberikan gambaran tentang pandangan kosmologis masyarakat pada masa itu. Susunan batu yang diatur sedemikian rupa diakini memiliki hubungan dengan pemujaan terhadap alam dan leluhur, menandakan adanya sistem kepercayaan yang kompleks. Situs ini mungkin berfungsi sebagai tempat ritual atau upacara adat, yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat prasejarah. Keterkaitan antara lokasi geografis Gunung Padang dan elemen alam seperti gunung,
matahari, dan bintang, menunjukkan bahwa nenek moyang Sunda memiliki pemahaman mendalam tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Dengan teknologi sederhana yang mereka miliki, mereka mampu menciptakan struktur monumental yang tidak hanya bertahan hingga saat ini tetapi juga menjadi bukti kehebatan intelektual dan spiritual mereka. Sekitar abad kedua Masehi, berdirilah kerajaan Salakanagara, yang dikenal sebagai kerajaan tertua di wilayah Sunda, menandai awal mula peradaban politik di Tatar Sunda. Dipimpin oleh Raja Dewa Warman, seorang figur penting dalam sejarah, kerajaan ini memainkan peran strategis sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan di wilayah barat Nusantara. Lokasinya yang berada di dekat jalur perdagangan maritim menjadikan Salakanagara sebagai simpul ekonomi yang vital, tempat bertemunya pedagang lokal dan internasional. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan adanya struktur sosial yang terorganisasi dengan baik, di mana sistem pemerintahan dan ekonomi mulai berkembang secara terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Dewa Warman, Salakanagara tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga titik awal pengaruh budaya dan tradisi yang mengakar dalam masyarakat Sunda. Pengaruh budaya luar, seperti India, mulai meresap melalui jalur perdagangan, membawa masuk ajaran Hindu yang kemudian diserap dan diadaptasi oleh masyarakat setempat. Meski demikian, identitas lokal tetap terjaga, dengan tradisi dan nilai-nilai asli yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Keberadaan Salakanagara menjadi simbol dari awal mula peradaban Sunda yang maju, di mana pengaruh lokal dan asing berpadu untuk menciptakan masyarakat yang beragam namun tetap bersatu dalam kerangka tradisional. Antara abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, Tarumanagara berdiri sebagai kerajaan besar dan pusat kekuasaan di Tatar Sunda. Di bawah pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya, ditandai dengan keberhasilan membangun sistem irigasi yang mendukung sektor agraris dan memperkuat perekonomian masyarakat. Kerajaan ini dikenal karena prasasti-prasasti batu yang ditemukan di berbagai lokasi, seperti Prasasti Tugu, Ciaru Teun, dan Kebon Kopi. Inskripsi pada prasasti-prasasti tersebut tidak hanya mencatat kebijakan dan pencapaian raja, tetapi juga menjadi bukti adanya hubungan budaya dengan peradaban Hindu, yang memengaruhi kehidupan spiritual dan pemerintahan masyarakat kala itu. Prasasti-prasasti Tarumanagara juga mencerminkan kemampuan intelektual masyarakatnya dalam menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dalam bidang literasi dan administrasi. Selain sebagai catatan sejarah, prasasti ini memiliki fungsi simbolis yang memperkuat legitimasi kekuasaan raja di mata rakyatnya. Keberadaan prasasti di wilayah strategis juga menunjukkan pengaruh luas Tarumanagara, yang tidak hanya meliputi Tatar Sunda tetapi juga menjangkau hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Tarumanagara, dengan warisan inskripsinya, menjadi cerminan awal kemegahan peradaban di Jawa Barat yang kemudian melahirkan tradisi Sunda yang bertahan hingga kini. Tarumanagara, sebagai salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda, berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, menghubungkan pedagang lokal dengan jaringan perdagangan internasional. Lokasinya yang strategis di dekat jalur maritim menjadikan kerajaan ini tempat bertemunya berbagai komoditas, seperti hasil pertanian, rempah-rempah, dan kerajinan lokal, yang diminati oleh para pedagang dari India, Cina, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya memperkuat ekonomi kerajaan, tetapi juga membawa pengaruh budaya dari luar, terutama dari peradaban Hindu, yang secara perlahan diadaptasi oleh masyarakat setempat dalam tradisi dan tata kelola pemerintahan. Selain perdagangan, Tarumanagara juga unggul dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakatnya. Raja Purnawarman, salah satu penguasa terbesar Tarumanagara, dikenal atas proyek-proyek besar seperti pembangunan sistem irigasi untuk mendukung produksi pangan. Keberhasilan ini memperlihatkan bagaimana kerajaan tidak hanya berorientasi pada kekayaan, tetapi juga pada kesejahteraan rakyatnya. Pengaruh Hindu yang kuat terlihat dalam seni, arsitektur, dan kehidupan spiritual, di mana masyarakat mulai memadukan ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal. Perpaduan ini menciptakan identitas budaya yang khas, menjadikan Tarumanagara tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai titik awal perkembangan budaya di wilayah Tatar Sunda. Setelah Tarumanagara runtuh, wilayah Tatar Sunda memasuki babak baru dengan berdirinya Kerajaan Sunda pada abad ke-7. Kerajaan ini menjadi penerus tradisi politik dan budaya yang telah dirintis oleh pendahulunya, tetapi dengan identitas yang lebih khas. Di bawah kekuasaan para rajanya, Kerajaan Sunda menjadikan wilayah barat Pulau Jawa sebagai pusat kekuatan politik yang stabil dan strategis. Letak geografis yang mendukung, dengan akses ke jalur perdagangan maritim dan daratan,
menjadikan kerajaan ini tidak hanya berpengaruh secara lokal tetapi juga diakui dalam lingkup Nusantara. Kerajaan Sunda membawa nama wilayahnya semakin dikenal, menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang mapan untuk masyarakatnya. Kerajaan Sunda juga melanjutkan tradisi agraris dan perdagangan, memanfaatkan suburnya tanah di Tatar Sunda untuk mendukung kebutuhan pangan dan barang dagangan. Bersamaan dengan itu, nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal tetap dipertahankan meskipun pengaruh Hindu-Buddha masih terasa. Struktur pemerintahan yang kuat memungkinkan kerajaan ini bertahan dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman. Sebagai penerus peradaban sebelumnya, kerajaan Sunda tidak hanya menjadi pusat kekuasaan tetapi juga fondasi penting bagi terbentuknya identitas budaya masyarakat Sunda yang diwariskan hingga kini. Warisan ini terlihat dari nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Jawa Barat. Kata Sunda, yang berasal dari bahasa Sanskerta memiliki makna mendalam, yaitu terang, bersih, dan murni, mencerminkan esensi kehidupan masyarakat Sunda yang senantiasa menjunjung tinggi keselarasan dan kebersihan baik secara fisik maupun spiritual. Makna ini tidak hanya menggambarkan keadaan alam di wilayah Tatar Sunda yang subur dan indah, tetapi juga filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakatnya. Nilai-nilai ini terlihat dalam cara mereka menjaga hubungan dengan alam, menjalankan tradisi, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Penggunaan nama Sunda untuk wilayah dan masyarakatnya sekaligus menunjukkan kebanggaan terhadap identitas lokal yang luhur dan bermartabat. Makna kata tersebut juga tercermin dalam berbagai aspek budaya Sunda, seperti bahasa yang lembut dan penuh kesopanan, seni tradisional yang menggambarkan keindahan dan keharmonisan, serta tradisi spiritual yang menekankan kesucian hati dan pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda menunjukkan nilai-nilai ini melalui keramahan, optimisme, dan cara hidup yang bersahaja. Filosofi ini menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain, menjadikan nama Sunda bukan sekadar penanda geografis, tetapi juga simbol dari prinsip hidup yang kaya akan nilai-nilai universal. Pada abad ke-14, kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran, ia berhasil memajukan kerajaan menjadi salah satu yang terkuat dan paling makmur di wilayah Nusantara. Pakuan Pajajaran, yang kini berada di sekitar wilayah Bogor, menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya yang strategis, memperkokoh posisi kerajaan Sunda sebagai kekuatan utama di Jawa Barat. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, keamanan dan stabilitas kerajaan dijaga dengan baik, memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam kesejahteraan dan harmoni. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, memerhatikan kebutuhan rakyatnya, serta menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi. Selain itu, ia mempromosikan nilai-nilai adat dan tradisi Sunda, yang semakin memperkuat identitas budaya masyarakatnya. Era ini juga ditandai dengan kemajuan dalam seni, sastra, dan arsitektur, yang mencerminkan tingginya tingkat peradaban di masa itu. Pakuan Pajajaran menjadi simbol kejayaan kerajaan Sunda, di mana warisan pemerintahan Sri Baduga Maharaja tetap dikenang hingga kini sebagai salah satu puncak sejarah Tatar Sunda. Orang Sunda terkenal dengan nilai kesopanan dan keramahan yang melekat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sikap ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi bagian dari warisan budaya yang diajarkan secara turun-temurun, baik melalui cerita rakyat maupun interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Sunda, menghormati orang lain, terutama yang lebih tua, dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa Sunda yang kaya akan tingkatan kesopanan, seperti unda usuk basa, yang menunjukkan penghormatan kepada lawan bicara berdasarkan status sosial atau usia. Nilai-nilai ini menjadi fondasi hubungan sosial yang harmonis di kalangan masyarakat Sunda. Kesopanan dan keramahan orang Sunda juga terlihat dalam tradisi budaya mereka, seperti kebiasaan menyambut tamu dengan penuh penghormatan dan menyediakan hidangan khas sebagai bentuk penghargaan. Cerita rakyat seperti Sikabayan seringkali menggambarkan karakter yang sederhana, jujur, dan ramah, mencerminkan sifat asli masyarakat Sunda. Selain itu, filosofi hidup yang mengutamakan keselarasan dengan alam dan sesama turut memperkuat karakter ini. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membuat mereka dikenal sebagai masyarakat yang bersahaja, tetapi juga memperkaya hubungan mereka dengan dunia luar, menjadikan keramahan Sunda sebagai ciri khas yang dihormati oleh banyak orang. Kepercayaan Sunda wiwitan berkembang jauh sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen ke Nusantara.
Kepercayaan ini berakar pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang memuliakan alam sebagai sumber kehidupan sekaligus tempat bersemayamnya kekuatan-kekuatan gaib. Dalam Sunda Wiwitan, gunung, sungai, pohon besar, dan tempat-tempat tertentu dianggap sakral karena diyakini sebagai perwujudan atau tempat tinggal roh-roh leluhur dan dewa-dewi. Hubungan yang erat dengan alam ini menciptakan praktik ritual seperti penghormatan terhadap leluhur melalui sesajen dan doa, yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi. Selain sebagai sistem kepercayaan, Sunda Wiwitan juga mengatur tata nilai kehidupan masyarakat Sunda. Konsep seperti ngajaga lembur, menjaga kampung, dan ngarawat alam, merawat alam, menjadi pedoman moral yang mendorong mereka untuk hidup selaras dengan lingkungannya. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan alam sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang diberikan. Meski kini Sunda Wiwitan tidak lagi menjadi kepercayaan utama, nilai-nilai yang diusungnya tetap hidup dalam tradisi dan filosofi masyarakat Sunda, menunjukkan warisan spiritual yang mendalam dan relevan hingga saat ini. Seni tradisional Sunda, seperti wayang golek, tari jaipongan, dan alat musik angklung, menjadi simbol identitas budaya yang tidak hanya diakui secara lokal tetapi juga dihormati hingga tingkat internasional. Wayang golek, dengan boneka kayu berkarakter khas, menjadi media seni pertunjukan yang menggabungkan cerita rakyat, ajaran moral, dan hiburan. Pertunjukan ini sering mengangkat kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana, yang diadaptasi ke dalam nilai-nilai lokal Sunda. Selain sebagai sarana hiburan, wayang golek juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial, menyampaikan pesan moral kepada masyarakat melalui karakter-karakternya yang penuh makna. Tari jaipongan, yang muncul pada era modern, merupakan bentuk seni tari yang menggabungkan gerakan tradisional dengan elemen kontemporer. Tarian ini mencerminkan energi, dinamika, dan ekspresi budaya Sunda yang hidup dan berwarna. Di sisi lain, angklung, alat musik yang terbuat dari bambu, menjadi simbol harmoni dalam kehidupan masyarakat Sunda. Keunikan angklung terletak pada cara memainkannya, di mana setiap pemain memegang nada tertentu, sehingga membutuhkan kerjasama untuk menghasilkan melodi indah. Popularitas angklung bahkan telah menembus batas geografis, diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, menjadikannya kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Sunda tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Seni-seni ini mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya Sunda yang terus hidup dan berkembang. Pada abad ke-16, runtuhnya Kerajaan Pajajaran menandai berakhirnya salah satu era penting dalam sejarah Tatar Sunda. Keruntuhan ini terjadi akibat serangan dari Kesultanan Banten dan Cirebon, yang kala itu tengah berkembang pesat sebagai pusat kekuatan politik dan agama Islam di wilayah Barat Nusantara. Serangan tersebut tidak hanya melemahkan kekuasaan militer Pajajaran, tetapi juga meruntuhkan struktur pemerintahan dan simbol-simbol kerajaan yang selama ini menjadi identitas masyarakat Sunda. Kejatuhan Pajajaran membuka jalan bagi pengaruh Islam yang mulai menyebar secara masif, menggantikan dominasi nilai-nilai Hindu-Buddha yang sebelumnya mengakar kuat di kerajaan tersebut. Perubahan ini membawa dampak besar pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sunda. Islam tidak hanya diadopsi sebagai agama mayoritas tetapi juga memengaruhi tradisi, seni, dan sistem sosial di wilayah tersebut. Banyak tradisi Hindu-Buddha yang berasimilasi dengan nilai-nilai Islam, menciptakan budaya baru yang khas dan unik di Tatar Sunda. Meski demikian, beberapa elemen warisan Pajajaran, seperti kepercayaan lokal Sunda Wiwitan dan berbagai tradisi adat, tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya Sunda. Periode ini mencerminkan transformasi besar yang tidak hanya mengubah lanskap politik, tetapi juga membentuk wajah baru masyarakat Sunda dalam konteks sejarah Nusantara. Setelah kejatuhan Kerajaan Pajajaran, Islam dengan cepat berkembang menjadi agama mayoritas di kalangan masyarakat Sunda, didukung oleh penyebaran yang dilakukan oleh Kesultanan Banten dan Cirebon. Islamisasi tidak hanya terjadi melalui kekuatan politik, tetapi juga melalui pendekatan budaya yang adaptif, seperti penyebaran ajaran Islam yang diselaraskan dengan tradisi lokal. Pendekatan ini mempermudah penerimaan Islam di masyarakat Sunda, yang sebelumnya telah memiliki sistem kepercayaan dan tradisi yang kuat. Ritual-ritual keagamaan baru mulai menggantikan sebagian tradisi lama, tetapi tetap mempertahankan unsur-unsur lokal, menciptakan sebuah sintesis budaya yang unik. Meskipun mayoritas masyarakat Sunda memeluk Islam, tradisi lama seperti Sunda Wiwitan dan berbagai adat istiadat tetap dijaga oleh sebagian kecil komunitas, terutama di daerah pedesaan. Tradisi ini, yang mencakup penghormatan terhadap leluhur dan pemuliaan alam, terus hidup sebagai warisan leluhur yang dihormati.
Selain itu, elemen tradisional seperti seni, bahasa, dan pola kehidupan sosial juga tetap mencerminkan identitas Sunda yang kaya akan nilai-nilai lokal. Transformasi ini menunjukkan kemampuan masyarakat Sunda untuk beradaptasi dengan perubahan sambil menjaga akar budaya mereka, menjadikan perpaduan Islam dan tradisi lokal sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Sunda hingga saat ini. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Sunda menghadapi tekanan besar akibat kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diberlakukan pada abad ke-19 memaksa masyarakat lokal untuk menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka, terutama kopi, teh, dan kina, kepada pihak kolonial. Kebijakan ini tidak hanya menguras sumber daya alam tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Sunda, yang sebagian besar bergantung pada hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Eksploitasi ini menyebabkan penderitaan sosial yang meluas, termasuk kemiskinan dan kerusakan lingkungan, yang memengaruhi kehidupan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Selain tekanan ekonomi, masyarakat Sunda juga menghadapi perubahan sosial yang signifikan akibat pengaruh kolonial. Masuknya nilai-nilai dan budaya barat melalui sistem pendidikan, administrasi, dan interaksi sehari-hari mulai mengubah pola pikir serta cara hidup masyarakat lokal. Tradisi-tradisi lama mulai terpinggirkan di beberapa daerah, digantikan oleh budaya yang dianggap lebih modern oleh kolonial. Namun, meskipun berada di bawah tekanan, masyarakat Sunda tetap berupaya mempertahankan identitas budaya mereka melalui seni, bahasa, dan adat istiadat. Perlawanan terhadap kolonialisme juga muncul, baik secara langsung melalui pemberontakan maupun secara halus melalui pelestarian tradisi yang menjadi simbol perlawanan kultural terhadap dominasi Belanda. Masyarakat Sunda memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang tercermin dari kontribusi tokoh-tokoh besar seperti Dewi Sartika dan Oto Iskandar Dinata. Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan bagi perempuan, mendirikan sekolah-sekolah yang bertujuan memberdayakan kaum perempuan pribumi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang setara. Upayanya membuka peluang bagi perempuan Sunda untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa di tengah dominasi kolonial. Dedikasinya dalam bidang pendidikan tidak hanya menjadi simbol emansipasi, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya kemerdekaan dan kebebasan dari penindasan kolonial. Di sisi lain, Oto Iskandar Dinata, yang dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat, memainkan peran penting dalam dunia politik dan pergerakan nasional. Sebagai salah satu tokoh pendiri Partai Indonesia Raya, Parindra, ia aktif memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur politik dan diplomasi. Kepemimpinannya di berbagai organisasi nasionalis menunjukkan dedikasinya terhadap persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh Sunda lainnya juga ikut terlibat dalam perjuangan, baik melalui pendidikan, seni, maupun perlawanan langsung terhadap penjajah. Kontribusi mereka menunjukkan bahwa semangat juang masyarakat Sunda adalah bagian integral dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, masyarakat Sunda mulai mengalihkan fokus mereka dari perjuangan politik ke pelestarian budaya yang sempat terpinggirkan selama masa kolonial. Salah satu langkah penting dalam pelestarian budaya ini adalah melalui pendidikan, dengan mengintegrasikan bahasa Sunda sebagai bagian dari kurikulum sekolah di wilayah Jawa Barat. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan bahasa kepada generasi muda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Sunda, seperti kesopanan, penghormatan terhadap orang tua, dan kecintaan terhadap alam. Dengan pendidikan formal, warisan budaya Sunda dapat terus dikenalkan kepada generasi muda dalam konteks yang relevan dengan kehidupan modern. Selain pendidikan, seni tradisional seperti wayang golek, tari jaipongan, dan musik angklung juga mendapat perhatian khusus dalam upaya pelestarian budaya. Pemerintah daerah, bersama komunitas seni lokal, sering mengadakan festival budaya untuk mempromosikan seni tradisional Sunda di tingkat nasional dan internasional. Bahasa Sunda, sebagai salah satu elemen penting identitas masyarakat, terus dipromosikan melalui media massa, buku, dan karya sastra. Pelestarian ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya Sunda, tetapi juga untuk memperkuat rasa bangga dan cinta masyarakat Sunda terhadap warisan leluhur mereka, menjadikan budaya ini tetap relevan di tengah arus modernisasi. Suku Sunda berhasil beradaptasi dengan tantangan modernitas tanpa meninggalkan akar budaya mereka, terutama melalui pengintegrasian musik dan seni tradisional ke dalam konteks yang lebih kontemporer. Angklung, misalnya, yang dulunya dimainkan dalam upacara adat dan kegiatan masyarakat, kini telah diangkat ke panggung dunia dengan aransemen musik modern yang memadukan unsur tradisional dan internasional.
Kolaborasi ini tidak hanya melestarikan angklung sebagai warisan budaya, tetapi juga membuatnya relevan bagi generasi muda yang hidup di era globalisasi. Begitu pula dengan seni tari seperti Jaipongan, yang terus berkembang dengan menambahkan elemen-elemen baru tanpa menghilangkan ciri khas gerakan dan irama tradisionalnya. Selain itu, seni pertunjukan seperti wayang golek juga mengalami inovasi untuk menarik perhatian halayak modern. Cerita tradisionalnya tetap dipertahankan, tetapi dengan penyajian yang lebih dinamis, termasuk penggunaan teknologi seperti pencahayaan modern dan efek suara, menjadikannya menarik bagi penonton masa kini. Para seniman Sunda juga aktif menciptakan karya seni baru yang menggabungkan estetika tradisional dengan isu-isu sosial dan budaya yang relevan dengan kehidupan modern. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya Sunda, tetapi juga membuktikan bahwa identitas tradisional dapat hidup berdampingan dengan kemajuan zaman, menjadi sumber inspirasi yang kaya di tengah modernitas. Hingga saat ini, suku Sunda terus menjadi salah satu elemen vital dalam keberagaman budaya Indonesia, memberikan kontribusi besar yang memperkaya identitas bangsa. Dalam bidang seni, suku Sunda telah melahirkan berbagai bentuk ekspresi budaya yang tidak hanya dikenal di tingkat lokal tetapi juga internasional. Angklung, sebagai alat musik tradisional yang telah diakui UNESCO, menjadi simbol universal keharmonisan yang diajarkan melalui seni. Seni pertunjukan seperti wayang golek dan tari Jaipongan juga tetap dilestarikan dan terus berkembang, menggambarkan semangat kreativitas masyarakat Sunda yang tak lekang oleh waktu. Keberadaan seni ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung budaya dunia. Di sisi lain, kuliner Sunda telah menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam kekayaan gastronomi Indonesia. Hidangan khas seperti nasi liwet, lotek, dan lalapan mencerminkan pola hidup sederhana namun penuh rasa, yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Selain itu, nilai-nilai kehidupan seperti kesopanan, keramahan, dan keselarasan dengan alam yang dipegang teguh oleh masyarakat Sunda turut memberikan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup ini tidak hanya menjadi pedoman bagi komunitas Sunda, tetapi juga menginspirasi masyarakat Indonesia secara lebih luas dalam menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dengan segala kontribusinya, suku Sunda tetap menjadi bagian integral yang memperkuat mosaik budaya Nusantara.